Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah المنزه عن الجسمية والجهاد والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يا معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada hari yang mulia ini, khatib menyuruh kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Dengan ketakwaan yang tertanam dalam diri sendiri, setiap persoalan hidup yang kita alami insya Allah akan memiliki jalan keluar, dan sebab ketakwaan itu pula rezeki akan datang kepada kita tanpa disangka-sangka. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah maklum bagi kita bahwa masa lalu tidak dapat terulang dan masa depan belum terjadi di depan mata. Saat ini merupakan waktu paling tepat bagi kita untuk melakukan semuanya, pekerjaan yang kita usahakan, sesuatu yang kita rencanakan, impian yang kita cita-citakan, kendati hasilnya tidak langsung diraih saat ini. Namun usaha dan realisasinya dapat dilakukan dengan diusahakan mulai sekarang. Dalam hal ini, khatib ingin menegaskan
bahwa apa yang dapat dikerjakan saat ini maka janganlah ditunda-tunda, terlebih dalam kebaikan. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi di esok hari. Jangankan memastikan, mengetahui saja realitas yang terjadi pun tidak bisa. Kendati manusia dapat merencanakan dan memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kemudian Allah SWT pun bersabda dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyin 'ardin tamutu innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jamaah sekalian, dari ayat ini dapat mengambil kesimpulan hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengetahui takdir terjadinya di esok hari, termasuk di hari kematian. Artinya, apabila kita dapat melakukan sesuatu kebaikan hari ini, dalam hari ini, saat ini, maka apabila tidak ada halangan yang mendesak, lakukanlah selagi mampu dan memungkinkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya berarang-arangan tanpa realisasi. Ibnu Al-Qayyim pernah menyebutkan, innal munaraqsu amwali maqalisi, yang artinya sekadar berangan-angan tanpa aksi adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Al-Hasan Al-Basri pernah memberikan sebuah nasihat terkait sikap menunda-nunda sesuatu. Beliau pun berkata, waspadalah kamu dengan sikap menunda-nunda. Kamu sekarang berada di hari ini dan bukan hari esok. Apabila hari esok tiba, kamu akan berada di hari tersebut, dan sekarang kamu masih berada di hari ini. Jika hari esok tidak datang kepadamu, maka jangan sesali atas apa yang tidak kamu lakukan pada hari ini. Besok saja, nanti saja, masih banyak waktu, merupakan kata-kata yang kerap kita ucapkan ketika kita dihadapkan kepada aktivitas, tugas, maupun tanggung jawab yang sebenarnya dapat diselesaikan saat hari ini juga, akan tetapi kita malah memilih untuk menundanya di lain hari waktu. Padahal menunda-nunda pekerjaan adalah menambahkan pekerjaan di kemudian hari terkait hal tadi. Dalam Umar Ibnu Al-Khattab pernah menuliskan surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang kala itu sedang berada di Basra. Beliau menuliskan, jangan engkau menunda pekerjaan hari ini ke esok hari, sebab pekerjaan tersebut akan menumpuk dan engkau akan kehilangan pekerjaan tersebut. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua yang telah disebutkan sangat berkaitan dengan manajemen waktu. Penting sekali kita mengatur waktu supaya dapat lebih maksimal dalam menjalani hari. Imam Asy-Syafi'i pernah memberi sebuah nasihat terkait waktu. Beliau pun berkata, aku pernah bersama orang-orang dari kalangan sufi. Aku tidaklah mendapatkan pelajaran dari mereka melainkan dalam dua hal. Satu, waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya, maka dia akan memotongmu. Jamaah sekalian, urgensi untuk memanfaatkan penggunaan waktu kita dan tidak menunda-nundanya. Kelain waktu pernah disampaikan pun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi pernah menasihati orang
Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, "Iktani khamsa qabla khamsin, sababa qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa gharahuka qabla syaghlika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga dari beberapa pesan dan nasihat yang telah disampaikan tadi, semoga menjadi alarm dan pengingat bagi kita untuk senantiasa menjaga waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan yang bisa kita lakukan hari ini. Semakin kita bisa menggunakan waktu dengan semaksimal mungkin, di sanalah kita mendapatkan keberkahan dari hari yang kita jalani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Yang artinya, Dia yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran ataupun orang yang ingin bersyukur. Dalam surat Al-Furqan ayat 62. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرآن والقرون والزلازل والمحان والسوء الفتن والمحان ما ظهر منا وما بطن عن بلادنا إندونيسيا وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله